Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau ngobrolin lebih dalam satu kisah menarik nih dari dunia American football. Iya, ini soal taruhan besar ya, yang 60 juta dolar itu. Betul. Kita bakal bedah bab 10 dari buku The Talent Code. Fokusnya ke Tom Martinez dan perannya di keputusan 60 juta itu. Sumber kita ya dari bab itu langsung. Sip. Jadi misi kita kali ini tuh kayak mengungkap gimana sih seorang pelatih yang, ya mungkin nggak banyak yang kenal ya, dari kampus junior pula. Iya juga ya. Hmm, Justru jadi orang kunci dalam pertaruhan segede itu. Kita lihat nanti gimana Oakland Raiders, tim NFL itu, pas lagi galau milih pemain. galau 60 juta dolar ya. Haha, iya. Iya, dan gimana mereka akhirnya malah nengok ke sosok yang nggak disangka-sangka ini. Oke. Coba kita bayangin dulu deh situasinya. Ini tahun 2007, Oakland Raiders lagi, ya bisa dibilang terpuruk lah ya, tapi dapat hadiah, hak pilih nomor 1 di draft NFL. Kesempatan emas, tapi juga tekanan gede banget itu. Banget. Nah, mereka bingung nih antara dua nama. Calvin Johnson, wide receiver, yang kayaknya semua orang bilang, wah ini pasti jadi bintang. Yang aman lah ya pilihannya. Iya, pilihan aman. Atau J. Marcus Russell, quarterback, fisiknya oke banget, lemparannya kuat banget. Tapi, Tapi performanya naik turun gitu kan, ada tanda tanya besar. itu dia. Nah, taruhannya kan bukan cuma soal milih pemain, tapi kontrak 60 juta dolar dan arah tim ke depan. Gila sih. Bener-bener pertaruhan. Dan uniknya, di tengah kebimbangan itu, Raiders nggak langsung kontak analis-analis top NFL gitu. Oh ya? Terus ke siapa dong? Mereka malah hubungi, Tom Martinez ini, pensiunan pelatih dari San Mateo College, kampus junior. Udah pensiun ngelatih football, basket putri, sama softball. Tunggu. Pensiunan dari kampus junior. Kok bisa Raiders kepikiran dia? Apa spesialnya? Nah, ini dia. Martinez ini mungkin nggak terkenal di publik luas, tapi di kalangan tertentu dia punya reputasi. Dia dikenal sebagai guru quarterback. Guru quarterback? Maksudnya? Muridnya yang paling beken itu Tom Brady. Iya, Tom Brady yang itu, legenda NFL. Brady udah dilatih Martinez dari umur 13 tahun. Serius? Dari umur 13? Iya, katanya sih Brady itu selalu bawa catatan tips teknik dari Martinez di dompetnya. Dan tiap tahun masih balik latihan sama Martinez. Jadi, ya meskipun dari kampus junior, dia ini master tersembunyi gitu. Wah, pantesan Raiders lirik dia ya. Ini kayak hidden gem gitu. Bisa dibilang gitu. Tapi ceritanya jadi makin pelik lagi nih. Gimana tuh? Jadi, beberapa bulan sebelum Raiders nelfon Martinez buat minta penilaian soal Russell, Oke. ternyata agennya Jamarcus Russell udah duluan, diem-diem, minta Martinez buat moles si Russell ini buat persiapan draft. Hah? Serius? Jadi orang yang sama diminta nilai sama Raiders, sekaligus diminta poles sama pihak Russell. Iya, kebayang nggak? Dua kubu dalam taruhan besar ini, dua-duanya lari ke orang yang sama. Gila, ini kayak di film ya. Terus gimana Martinez nanggepinnya? Apalagi pas ketemu Russell pertama kali. Pasti canggung ya? Pasti ada rasa curiga awalnya. Tapi Martinez ini pendekatannya beda. Dia nggak langsung ngomongin teknik atau muji-muji selangit. Terus gimana? Dia sangat membumi. Dia cuma minta jersey Russell yang ditandatanganin buat cucunya katanya. Oh, simple banget ya. Cuma minta jersey buat cucu. Simple, tapi ngena. Itu langsung kayak ngebangun jembatan personal gitu. Menurut Martinez, ini penting buat dapat akses ke proses belajar si atlet. Dia punya metafora unik, mangkuk krim kocok dan kotoran, buat jelasin gimana dia harus nyetel pendekatannya ke tiap orang. Menarik banget metaforanya. Jadi kuncinya koneksi personal dulu ya, bukan langsung ke teknis. Betul, itu insight penting pertama. Koneksi dulu, baru bisa masuk ke proses belajarnya. Oke, koneksi udah dapat nih ceritanya. Terus pas latihan, gimana? Apa ada trik sulap atau metode rahasia gitu yang dia pakai buat Russell yang potensinya wah tapi labil ini? Nah, ini insight kunci kedua. Justru nggak ada sihir sama sekali. Di tengah ekspektasi tinggi dan potensi ajaib Russell, Martinez malah balik ke hal-hal paling dasar, fundamental. Oh, jadi bukan yang aneh-aneh ya latihannya? Enggak, fokusnya pengulangan. Tapi pengulangan yang penuh perhatian, fokus, sama koreksi yang pas banget targetnya. Misalnya dia latih gerakan dasar kayak 3-step drop back. Itu gerakan kaki quarterback pas mau melempar. Iya, gerakan dasar banget itu. Dilatih terus-menerus, pakai ritme, pakai analogi yang jelas. Kayak anggap bolanya panas,
Atau gerakannya kayak pesawat mau lepas landas. Biar si atlet ngerasain gerakannya. Ini yang di buku Talent Code disebut deep practice itu bukan sih? Latihan mendalam? Tepat sekali. Itu dia deep practice. Latihan yang terfokus, yang mengaktifkan dan membangun myelin. Semacam lapisan isolasi di jalur saraf kita yang bikin skill jadi cepat, otomatis, dan akurat. Jadi bukan cuma ngulang-ngulang tanpa mikir ya? Bukan. Harus fokus, dapat feedback, dikoreksi. Martinez juga mecah skill jadi bagian-bagian kecil. Istilahnya chunking. Kayak latihan melempar di lorong yang katanya juga ada di catatan si Brady itu. Wah, detail ya. Iya. Kata Martinez, ini kayak main biola. Kalau nggak latihan, ya nggak akan pernah bisa mainin lagunya. Jadi ini soal kerja keras membangun sirkuit di otak, bukan trik. Oke. Jadi setelah latihan intensif itu, gimana hasilnya? Dan yang paling penting, apa rekomendasi Martinez ke Raiders? Kan mereka nungguin tuh, 60 juta dipertaruhkan. Hasil latihan pra-draft Russell itu kabarnya impresif banget. Banyak keraguan yang hilang. Nah, Martinez bilang ke Raiders, Russell ini punya potensi fisik jadi kayak Shaquille O'Neal-nya football. Pemain yang dominan banget, langka. Wow, perumpamaan yang kuat itu. Kuat banget. Tapi, nah ini pentingnya, Martinez ngasih catatan krusial. Dia jujur, dia bilang Russell ini butuh banget bimbingan, butuh struktur dari pelatih yang konsisten. Paling nggak selama 3 tahun pertama karirnya. Jadi nggak bisa dilepas gitu aja ya? Persis. Martinez ngegasin, dia nggak bisa sendirian. Dia butuh dibimbing. Akhirnya Raiders dengerin Martinez dan mereka pilih Russell. Jadi kesimpulannya, dari kisah Tom Martinez ini ngelatih talenta hebat itu, wah, ternyata nggak cuma soal taktik atau strategi di papan tulis ya? Jauh lebih dari itu. Ini soal ngebangun hubungan, koneksi antar manusia, dan juga soal gimana memandu proses belajar yang benar-benar mendalam dan efektif. Perpaduan antara hati dan metode latihan yang tepat gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Pelatih master kayak Martinez itu pakai koneksi personal buat ngebuka pintu, terus mereka ngasih sinyal yang pas, di waktu yang pas, buat ngebentuk myelin itu tadi. Buat bangun skill yang permanen. Bahkan di bawah tekanan segede itu, kepercayaan jadi fondasinya. Ini jadi bikin mikir ya, buat kita semua nih yang dengerin. Coba deh Anda renungkan, dalam perjalanan Anda sendiri, entah belajar atau berkarir, pernah nggak ketemu sosok kayak Tom Martinez ini? Seseorang yang mungkin nggak disangka-sangka, tapi bantu Anda lihat potensi diri dan ngebangun kepercayaan. Dan mungkin yang lebih penting lagi, kapan ya kita bisa jadi Tom Martinez buat orang lain? Membantu mereka berkembang, melewati tantangan dengan koneksi dan bimbingan yang tepat. Nah, itu pertanyaan bagus buat direnungkan.